dalam warta jemaat. Persembahan ibadah live streaming melalui rekening Bank BPD Sulsel Barat Cabang Rantepao dari tanggal 5 September sampai dengan yang masuk pada tanggal 5 September 2001 sebesar Rp595.000. Poin berikutnya, poin ke-11, ibadah bulanan PWGT Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 15 September 2001 pukul 16.30 atau setengah 5 sore di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Pelayan dan liturgis pengurus PWGT Jemaat Rantepao konsumsi PWGT kelompok 3 atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota PWGT Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Yang kedua, penataan bunga dalam ruangan gereja untuk minggu tanggal 5 September sampai dengan tanggal 26 September 2001 adalah PWGT kelompok 5. Dikoordinir oleh koordinator PWGT kelompok 5 dan Ibu Marindatu Pakan Lebang atas perhatian dan pelayanan PWGT kelompok 5 diucapkan terima kasih. Poin berikutnya, poin ke-12, ibadah bulanan PPGT Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 14 September 2001 pukul 16.30 atau setengah 5 sore di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Pelayan Ibu Penatua Meske Payangimanan STH SPD. Harap kehadiran seluruh anggota PPGT Jemaat Rantepao. Kemudian poin berikutnya, poin ke-14. Berdasarkan hasil rapat koordinasi Komisi 4 OIG Jemaat Rantepao pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2001, maka diputuskan sebagai berikut. 1. Ibadah bulanan PWGT Jemaat Rantepao diaktifkan kembali, mulai dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 September 2001 pukul 16.30 di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Yang kedua, ibadah PPGT Jemaat Rantepao sudah bisa mengagendakan untuk ibadah bulanan PPGT 1 kali sebulan. Yang ketiga, ibadah tatap muka anak sekolah minggu Madya diaktifkan kembali, mulai dilaksanakan pada hari Minggu 12 September 2001 jam 10.30 di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao dengan selalu mengikuti protokol kesehatan. Yang keempat, masukan untuk keberlangsungan ibadah via Zoom untuk kebaktian rumah tangga PWGT dan PPGT Jemaat Rantepao diaktifkan kembali. Atas perhatian seluruh anggota OIG Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Kemudian poin ke-15, anggota baru dengan penuh sukacita Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepao mengucapkan selamat datang kepada anggota baru, yaitu Kepala Keluarga Bapak Yawan Paratte, istri Jolanda Citra Mayasari dan anak Gabrian Hanako Paratte, dan sekarang bertempat tinggal di kelompok pelayanan 1A, Jalan Merdeka, Rantepao. Kemudian poin berikutnya, poin ke-16, telah meninggal dunia 1. Ibu Elizabeth Sinadia Toding, kakak dari Bapak Willem Ganak Toding, atau tante dari Ibu Dr. Wilma Dian Maranu Toding, dan Ibu Gratiani Dewi Rante Toding, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 3,
dan kelompok pelayanan 2. Dan pada hari Rabu tanggal 8 September 2001 di Rumah Sakit Makassar. Jenazah sekarang berada di kediaman keluarga Nek Putung di Lembah. Yang kedua, Bapak Yohanes Palayuk Talu Lembang atau orang tua dari Ibu Diaken Afidia Talu Lembang atau mertua dari Bapak Agustinus Tomi Rantepasang pada hari Selasa tanggal 7 September 2001 di rumah kediaman di Rantepao. Jenazah sekarang berada di Tongkonan Tokpao Lolai. Yang ketiga, Ibu Damaris Pabidang, kakak dari Bapak Dolok Pabidang atau Bapak Gebi, anggota jemaat Rantepao kelompok pelayanan 4 pada hari Rabu tanggal 8 September 2001 di Rumah Sakit Umum Laki Padada. Jenazah almarhumah Damaris Padang telah dimakamkan pada hari Kamis tanggal 9 September 2001 di Alang-Alang. Segenap jemaat segenap Majelis Gereja dan anggota Gereja Toraja Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya almarhumah Elizabeth Sinadian Toding, almarhum Yohanes Palayuk Talu Lembang, almarhumah Damaris Pabidang. Tuhan menghiburkan segenap rumpun keluarga. Nomor 17, rapat pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 September 2001 pukul 16 atau jam 4 sore di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Atas perhatian kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari diucapkan terima kasih. Kemudian ada tambahan warta. Telah meninggal dunia Ibu Martina atau Nenek Kevin, saudara dari Ibu Urut atau Mama Desi di kelompok pelayanan 1 pada tanggal 11 September 2001 di rumah kediamannya di Malango. Jenazah sekarang berada di Malango. Demikian pokok-pokok penyampaian pada sore hari ini. Terima kasih dan selamat beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Allah, pencipta alam semesta dan segala yang ada di dalamnya. Dia yang setia memelihara ciptaannya, terlebih memelihara kita umat-umatnya. Sebab itu kita sungguh bersyukur dengan kesungguhan hati, sebab kasih-Nya tidak pernah lekang dari kehidupan pribadi lepas pribadi kita. Sebagai umat yang begitu dikasihi-Nya, sepatutnya lah kita terus memuliakan nama-Nya, mengagungkan Dia melalui ucapan dan perbuatan kita. Dengan menuturkan kata-kata yang indah, sebagaimana dalam tema yang akan kita renungkan dalam persekutuan kita pada saat ini, yaitu ucapan yang berhikmat. Mari saudara kita bangkit berdiri dan kita arahkan hati kita kepada Tuhan, menghadap kemuliaan-Nya dengan menyanyikan pujian, "Ku masuk ruang Maha Kudus,
dengan darah anak domba Anda. Jemaat kekasih Tuhan, kita aminkan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dan damai sejahtera dalam nama Allah yang Maha Mulia bagi kamu sekalian. Terima kasih, salam bagimu juga. Silahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, merenungkan perjalanan kehidupan kita, bersama kita sungguh menyadari akan segala keterbatasan, dosa yang sering kita perbuat melawan kehendak Tuhan. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Pengasih dan Allah yang Maha Pengampun. Karena itu mari bersama kita datang, kita mengaku dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan. Dalam segala keterbatasan kami sebagai manusia, kami sungguh-sungguh menyadari bahwa kami seringkali melakukan dosa di hadapan-Mu. Kami sering melukai hati sesama kami dengan perkataan-perkataan yang kasar, dengan caci maki, fitnah, dan masih banyak lagi yang kami lakukan membuat sesama kami terluka. Saat ini ya Tuhan, hati jiwa kami terbuka kepadamu. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara.
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur 19 ayat yang ke-8 yang akan menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Firman Tuhan ini, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan membaca pembacaan Mazmur. Pembacaan Mazmur kita pada hari ini terdapat dari Mazmur 19 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-15. Mazmur 19 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita akan membaca silih berganti. Taurat Tuhan itu sempurna, peraturan Tuhan itu teguh, titah Tuhan itu tepat, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya, hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, Maka aku menjadi tak bercela. dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan Ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. bersama-sama kita memuji Tuhan. Ya Tuhan, Taurat-Mu sempurna. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari bersama kita mempersiapkan hati kita untuk membaca dan akan merenungkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca, kita akan renungkan sore hari ini. Ada 3 bagian bacaan kita. Pertama dari kitab Amsal pasal 1. Kitab Amsal pasal 1 ayat 20 sampai ayat yang ke-33.
Amsal pasal 1 ayat 20 sampai 33. Bacaan kedua dari kitab Yakobus pasal 3. Kitab Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Dan dari kitab Injil Markus pasal 8. Injil Markus pasal 8 ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Setelah bersama-sama kita mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, mari bersama kita mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Kita satu dalam doa. Terpuji Engkau ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Kami bersyukur kepadamu sore hari ini. Engkau masih memberikan waktu bagi kami untuk boleh bersama-sama dipersekutukan, baik yang boleh hadir dalam ruangan secara terbatas, maupun Bapak Ibu dan saudara kami yang boleh mengikuti ibadah secara virtual di rumah mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, sekalipun masih dalam situasi pandemi yang kami jalani, namun kami percaya bahwa Engkau Allah kami yang tetap setia menopang dan menuntun kehidupan kami. Engkau Allah kami yang sungguh-sungguh mengasihi kami, sehingga hari ini di hari yang Engkau anugerahkan bagi kami boleh bersama-sama diberikan waktu untuk boleh bersama bersekutu dengan Tuhan dan sesama kami. Ya Bapa di sorga, kami selalu merindukan firman-Mu untuk kami baca, kami renungkan dalam kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan, yang saat ini siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berikan hikmat kekuatan, berikan akal budi, jauhkan dari segala gangguan kuasa-kuasa kegelapan. Biarlah kami sungguh boleh menfokuskan hati pikiran kami untuk mendengarkan, untuk merenungkan apa arti firman-Mu ini. Sehingga firman-Mu ini ya Tuhan sungguh-sungguh boleh menjadi bagian di dalam hidup kami, untuk kami pedomani, untuk kami pakai dalam kami menjalani hidup yang Engkau anugerahkan bagi kami. Ya Bapa di sorga, ini kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan pertama terambil dari Amsal 1 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-33. Firman Tuhan, nasihat hikmat. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengelurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memiliki takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya,
dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan yang kedua terambil dari kitab Yakobus, pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikian firman Tuhan. Berita Injil dari kitab Injil Markus pasal 8. Injil Markus pasal 8 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Injil Markus pasal 8 ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia.
Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kure sumanga puang. Saya minta izin saya buka masker sedikit. Ya, sesak kalau pakai masker bicara ya. Selamat sore Bapak Ibu dan salam sejahtera, salam sehat bagi kita sekalian. Kita bersyukur bahwa masih dalam situasi pandemi yang kita jalani, kita masih diberikan kemungkinan bersama, dan kita bersyukur bahwa keadaan sudah semakin dipulihkan dari sebelumnya dalam situasi yang sungguh-sungguh sulit kita alami karena peningkatan pandemi yang begitu luar biasa. Namun dalam kurang lebih 1 minggu terakhir ini kita sungguh merasakan bahwa sungguh Tuhan mengasihi kita sekalipun berbagai pergumulan persoalan yang kita jalani dengan begitu banyak korban akibat pandemi ini. Secara khusus sore hari ini kita dimungkinkan bersama untuk boleh bertemu dalam ibadah secara terbatas, dan juga Bapak Ibu dan saudara yang ada di rumah yang boleh mengikuti ibadah ini secara virtual. Beberapa bagian bacaan kita sore hari ini kita bersama-sama akan dituntun dalam satu tema, ucapan yang berhikmat. Ucapan yang berhikmat, kada kakinan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita mendengarkan tema ini menjadi satu tantangan bagi kita. Sekaligus menjadi sebuah perenungan dalam satu pertanyaan, seperti apa ucapan yang berhikmat itu? Atau bagaimana kita di dalam bertutur kata sehingga disebut sebagai sebuah ucapan yang berhikmat atau kata-kata yang berhikmat. Mungkin kita ya kalau yang generasi-generasi yang mungkin kelahiran masih 70-an masih dapat ya ke bawah ya, lagu yang cukup populer memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata, tinggi gunung seribu janji, apa mana kuato, lain di bibir, lain di hati, dan ya masih banyak lagi. Ya kalau yang anak-anak muda sekarang pasti ya tidak terlalu ingat lagu ini. Saya hanya juga sekedar mendengar tapi tidak terlalu kuasai. Memang lidah tak bertulang. Ya, gimana sih diikutan ditongan toh. Tak terbatas kata-kata, tinggi gunung seribu jam, lain di bibir, lain di hati, dan seterusnya. Ya, ini satu syair yang tentu syarat dengan pesan yang luar biasa. Ya banyak juga lagu-lagu terakhir sekarang yang menyampaikan pesan tentang sesuatu yang diucapkan, yang dijanjikan kepada seseorang, orang yang dikasihi, kemudian ternyata bahwa apa yang dijanjikan itu, kata-kata itu kemudian diingkari. Saya nggak tas diopodukna, nah saya nggak atu napogauna.
lidah dalam bacaan kita sore hari ini sesuatu hal yang sangat penting, mempunyai peran yang sangat vital dalam kehidupan kita. Bahkan digambarkan dalam bacaan kita bahwa lidah ini seperti kekang pada mulut kuda yang kemudian bisa menuruti kehendak kita, yang bisa diarahkan kemana dia mau, dan juga seperti seorang nahkoda kapal yang bisa dengan mudah untuk menggerakkan sebuah kapal yang begitu besar, yang bisa diarahkan kemana dia mau, sekalipun ada badai, sekalipun ada ombak. Ini merupakan sebuah gambaran yang disampaikan, yang kemudian juga dihubungkan seperti lidah, sekalipun bahwa dia adalah suatu anggota kecil dari tubuh, tetapi dia punya peran yang luar biasa, dia punya pengaruh yang luar biasa. Akibatnya bisa baik yang ditimbulkan, bisa memberikan pengaruh yang sangat luar biasa bagi seseorang. Tentu ketika misalnya dia bisa menyampaikan sebuah kata-kata ucapan yang baik, yang kalau kitab Amsal mengatakan kata-kata yang berhikmat. Tetapi kemudian sebaliknya, ketika ucapan yang keluar, yang diucapkan oleh lidah ini sesuatu yang tidak baik, justru kemudian bisa menghancurkan, bisa menjatuhkan seseorang. Ya, tentu kita sering mendengarkan dari televisi atau dari media sosial, orang yang kemudian dia dibawa ke pengadilan hanya oleh karena ucapan, hanya oleh karena kata-kata yang bisa membuat orang tersinggung, yang bisa menfitnah orang lain, menuduh orang lain berbuat sesuatu yang mungkin sebenarnya tidak, tetapi hanya karena ketidaktahuan, lalu kemudian dia juga mengatakan, dia mengucapkan kata-kata itu, sehingga akhirnya dia jatuh dan dia terjerumus, akhirnya dia bisa masuk penjara. Lalu seperti apa dan bagaimana seharusnya ucapan atau kata-kata yang berhikmat? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dari bacaan kita dari kitab Amsal tadi menguraikan bahwa hikmat itu sangat berarti. Dia menjadikan manusia bisa mengenal arti dari sebuah kehidupan yang bijaksana. Contoh seorang yang dikenal sebagai orang yang berhikmat adalah Salomo. Dia raja terkenal karena kebijaksanaannya. Dia terkenal karena dia berhikmat. Ketika ada dua orang ibu yang memperebutkan satu anak yang masih hidup, ya, yang satu sudah meninggal, dua-duanya melahirkan secara bersama, dan kemudian dengan tidak sengaja bayi yang satu dia tertindih ibunya dan meninggal. Lalu kemudian ibu itu mengambil anak yang masih hidup, menukar dengan yang sudah meninggal. Dia dibawa kepada Salomo. Ibu yang satu ditanya, siapa anak ini? Dia mengatakan, itu anak saya. Padahal bukan anaknya sudah meninggal. Ibu yang punya anak ini juga mengatakan seperti itu anak saya. Mereka beradu mulut, bertengkar. Salomo kemudian menyuruh untuk mengambil pedang untuk membagi dua anak yang masih hidup itu. Ibu yang sudah meninggal anaknya mengatakan, ya, itu sudah adil. Supaya sama-sama tidak dapat bagian karena anaknya sudah meninggal, ya
lebih baik bagi dua saja. Tetapi ibu yang kemudian memang yang punya anak yang masih hidup ini mengatakan jangan, berikan saja kepadanya. Salomo sudah bisa melihat, sudah bisa tahu bahwa sebenarnya yang punya anak yang masih hidup ini yang mana. Dan itulah sebuah kebijaksanaan, hikmat yang dimiliki oleh seorang Salomo. Karena itu banyak dari kitab Amsal ini mengajarkan tentang hikmat. Hikmat itu seperti apa? Bagaimana seseorang bisa memiliki dan bagaimana seseorang bisa berhikmat di dalam kehidupannya. Taurat Tuhan mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita berhikmat. Karena dari situlah sumber hikmat. Yaitu ketika kita bisa takut akan Tuhan, melakukan Taurat Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Dari situlah kita bisa mendapatkan bagaimana dan seperti apa orang itu memiliki hikmat. Kalau Rasul Yakobus mengawali dalam bacaan tadi kitab Yakobus pasal 3 bahwa dia menyarankan jangan banyak orang yang mau menjadi guru. Ya, di sini pasti ya banyak guru di sini. Ya. Tentu ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yakobus ini, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Ya, saya juga anak guru dan ya istri saya juga guru. Resiko yang ya tentu besar dihadapi oleh seorang guru untuk mengajar. Biasa orang mengatakan ya tergantung dari gurunya dan juga tentu juga tergantung dari muridnya. Bagaimana seseorang murid bisa menjadi pintar, bisa berhasil, tentu juga adalah merupakan satu hal yang penting bagaimana seorang guru mempunyai peran untuk mengajar, mendidik, mengajarkan. Ya, tentu kita juga yang pernah dididik dan diajar oleh guru, ya bisa kita melihat, membedakan ya bagaimana guru yang bisa lebih cepat untuk memberikan sebuah pemahaman, pengertian, mengajarkan sesuatu bagi kita, dan ada yang mungkin ya sedikit kesulitan untuk kita bisa mengerti dan memahami. Itu artinya bahwa ya tergantung kepada gurunya. Tetapi mengapa kemudian Yakobus menyampaikan pesan ini, janganlah banyak orang di antara kamu menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ya, tetapi tentu juga kalau seorang guru berhasil dan dia betul-betul melaksanakan sebuah tanggung jawab dengan baik, pasti dia akan juga diberikan jempol. Dia akan diakui sebagai seorang yang hebat. Kecuali kalau dia seorang guru yang ya acu tak acu dengan tanggung jawabnya, ya mau mengajar mau tidak, ya tentu juga seperti itu yang disarankan oleh Rasul Yakobus. Tetapi memang bahwa ini merupakan sebuah tugas dan tanggung jawab yang begitu besar, sehingga mengapa Yakobus menyampaikan pesan ini. Tantangan yang luar biasa yang harus diperhadapkan kepadanya sebagai seorang guru untuk mengajarkan segala hal yang bisa membuat murid menjadi baik, menjadi pintar. Mungkin bersama-sama kita memahami tentang apa yang dimaksudkan pesan dari Yakobus ini. Juga sekaligus memberikan sebuah masukan bagi setiap orang, memberikan sebuah tantangan tersendiri bagi setiap orang
bahwa tidak seperti yang dikhawatirkan oleh Yakobus, sehingga banyak orang juga yang bisa menikmati ketika dia diberikan peran dan tanggung jawab menjadi seorang guru. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, memang tidak mudah menjadikan hidup ini menjadi sebuah pribadi yang sungguh-sungguh bagaimana menjadi seorang yang berhikmat. Butuh waktu dan butuh proses bagi kita untuk bagaimana sungguh-sungguh kita memperlihatkan sebuah jati diri kita, kepribadian kita sebagai orang yang berhikmat. Dan hal yang kadang dengan cepat orang bisa menilai adalah lewat ucapan, lewat tutur kata. Wah, kita baru mendengarkan kata-kata dari orang itu, ucapan orang itu, kita bisa langsung melihat dan menilai bahwa dia adalah orang yang berhikmat. Manek dirang itu ulelena kadang bisa mau ditandai kumuyate atau yate nang tokinate. Begitu juga dengan sebaliknya, baru mendengarkan kata-kata, ucapan, gaya bicara orang itu, kita bisa menilai bahwa ya, orang ini bukanlah orang yang berhikmat. Manek dirang itu lena bisa mau ditandai kumua ya tahu ya den sengak-sengak. Itu baru orang mendengarkan bagaimana dia bertutur kata, bagaimana dia berbicara. Kita sudah bisa langsung menilai bagaimana orang itu memiliki hikmat. Hikmat membuat kita bahkan bisa bertahan menangkal berbagai bentuk-bentuk pencobaan dalam kehidupan kita. Karena itu dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kita sungguh-sungguh membutuhkan hikmat dari Tuhan sebagai dasar, sebagai pegangan bagi kita untuk bagaimana kita tetap berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita perbuat dan kita lakukan, untuk kita juga sampaikan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Para murid, Tuhan Yesus sengaja untuk menantang mereka bertanya. Tuhan Yesus mau menginginkan sebuah pengakuan dari para murid tentang siapa Yesus. Ya, sebenarnya mereka tahu siapa yang ada bersama dengan mereka. Para murid pasti tahu tentang Yesus. Yesus pun pasti tahu bahwa murid mengenal dia. Tetapi Yesus hanya ingin dan butuhkan sebuah pengakuan yang keluar dari mulut para murid. Yesus menginginkan sebuah bukti yang nyata, yang langsung didengarkan melalui kata-kata dari para murid. Karena itu ketika Yesus bertanya untuk yang kesekian kalinya, apa jawab Petrus? Engkau adalah Mesias. Hanya itu yang dibutuhkan oleh Yesus, sebuah pengakuan dari para murid. Padahal ya sekian lama para murid bersama dengan Yesus. Murid tentu sekali lagi sudah mengenal Yesus dan Yesus tahu pasti bahwa mereka mengenal dia. Tetapi dia hanya butuh sebuah pengakuan yang langsung diucapkan oleh para murid. Demikian juga bersama-sama bahwa dalam menjalani hidup yang Tuhan karuniakan, seperti kekang untuk bisa mengendalikan kuda, seperti seorang nakoda yang bisa mengendalikan kapal yang besar. Demikian juga bagaimana kita bisa mengendalikan
lidah kita sehingga tidak mengucapkan kata-kata yang bisa kemudian bahkan menghancurkan kehidupan kita, merusak masa depan kita. Ya, banyak orang yang sebenarnya punya pekerjaan yang sudah baik, punya jabatan yang sudah baik, ya hanya karena mungkin keceplosan, mungkin karena ada kata-kata yang entah disengaja atau tidak sengaja diucapkan dan dengar oleh yang punya peran dan punya kepentingan, sehingga pada akhirnya dia bisa dijatuhkan. Dia bisa digantikan posisinya oleh orang lain. Karena itu bersama-sama Taurat Tuhan, firman Tuhan akan menjadi sesuatu hal yang penting untuk bagaimana menjadi sebuah alat yang bisa mengekang setiap ucapan-ucapan yang bisa menghasilkan kata-kata yang berhikmat. Sekali lagi bahwa bagaimana kita bersama-sama dalam berupaya mengucapkan ucapan yang berhikmat untuk menyampaikan apa yang Tuhan inginkan, Tuhan harapkan, dengan selalu kita berpedoman dan berpegang pada firman Tuhan. Sehingga bagaimanapun dan seperti apapun iblis bisa berusaha untuk menggoda kita, untuk mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Tetapi ketika sungguh-sungguh kita berpegang pada firman Tuhan, itulah sebagai sebuah alat kontrol yang bisa membawa kita pada sebuah ucapan yang sungguh-sungguh berhikmat. Petrus telah memberikan sebuah jawaban yang pasti. Demikian pun tentunya kita bersama-sama. Ketika kita berada pada posisi para murid dan ditanya oleh Yesus, kita pun pasti akan memberikan sebuah jawaban yang sama. Kita ini adalah anak-anak Tuhan, kita ini adalah orang percaya. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Seperti dalam sebuah pengakuan, baik dalam pengakuan Gereja Toraja, pengakuan iman rasuli yang sering kita ucapkan, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus adalah guru yang telah mengajarkan begitu banyak hal melalui ucapan-ucapan yang berhikmat, melalui tutur kata, melalui cara hidup dan lain sebagainya. Dia telah berupaya untuk menunjukkan cara hidup yang luar biasa dalam kata dan perbuatan, untuk menjadi keteladanan bukan hanya bagi para murid, tetapi juga bagi kita semua. Sehingga bagaimana setiap ucapan yang keluar dari mulut kita akan berarti bukan hanya bagi orang lain, tetapi juga bagi diri sendiri. Sekali lagi, hal yang penting bagi kita bersama ialah bahwa bagaimana setiap ucapan kata-kata yang keluar dari mulut kita bisa bermakna bagi orang lain dan terlebih bagi diri sendiri. Bukannya bisa menjatuhkan orang lain atau bahkan bisa merusak diri sendiri. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, penting bagi kita bersama-sama bagaimana lidah ini yang begitu kecil tetapi bisa menyampaikan ucapan-ucapan yang berhikmat, yang akan dinampakkan dalam perbuatan yang benar. Perbuatan-perbuatan yang benar yang kita lakukan akan selalu bergerak dengan mengharapkan hikmat yang semuanya hanya bersumber dari Tuhan. Pemasmur mengingatkan kita pentingnya lidah mengucapkan Taurat Tuhan sebagai upaya untuk membawa manusia pada sebuah pengenalan kehidupan akan maksud Allah, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan harapkan untuk kita lakukan dan kita perbuat dalam kehidupan kita. Jadilah pribadi yang berhikmat, sehingga kehidupan ini akan selalu menjadi kehidupan yang lebih baik dan bermakna bagi diri sendiri dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Roh Kudus
senantiasa memberikan hikmat bagi kita, menuntun kehidupan kita, sehingga kita boleh menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan dengan senantiasa mengandalkan hikmat hanya dari Tuhan. Terpujilah namanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita sungguh meyakini siapa Allah yang kita sembah. Allah yang adalah sumber dari segala hikmat untuk terus memperkatakan Tauratnya dalam kehidupan kita. Dan hikmat dari Allah itu yang akan menuntun kita, mengarahkan kehidupan kita untuk juga kemudian bisa mengucapkan setiap kata yang berhikmat keluar dari mulut kita. Mari bersama kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita melalui doa Bapa kami. Kita berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan melalui pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Kita akan siapkan persembahan kita, dan dengarkanlah firman Tuhan berkata dalam Amsal 3 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara-saudara, persembahan dijalankan, kita akan bersama-sama memuji Tuhan, rindukah engkau mendapat berkat hari ini. Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu, kau
Kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat kita. Beberapa pokok doa kita pada malam hari ini. Kita bersama mendukung dalam doa. Di dalam warta jemaat ada 20 orang yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit, di rumah, dan juga di berbagai tempat. Masih ada beberapa tambahan. Ada anak kekasih Lanviana Likulangi Tambing dirawat di rumah sakit Wahidin. Anak kekasih Elora Sitompul, cucu dari Ibu Diaken Jenny Sinda di Bandung. Juga Ibu Esther Palungan di Rumah Sakit Tajudin Makassar, kakak dari Ibu Naomi Payungan. Juga kita mendukung dalam doa keluarga Agustinus Linting yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah, dan juga anak kekasih Dea yang dalam pemulihan setelah sempat dirawat di rumah sakit dan sudah ada di rumah untuk boleh menjalani pemulihan. Dan juga kita bersama-sama mendukung dalam doa keluarga yang berduka. Ada keluarga almarhumah Elizabeth Sinadia Toding, kakak dari Bapak William Ganak Toding. Keluarga almarhum Bapak Yohanes Palai Telu Lembang, keluarga almarhumah Damaris Pabidang, dan juga keluarga dari Martina atau Nenek Kevin, adik dari Mama Desi di Talung Lipu. Dan juga kita mendukung dalam doa orang tua kita yang lanjut usia, berdoa untuk segala usaha pekerjaan jemaat Tuhan dan juga pelayanan, dan juga kita bersyukur bersama dengan beberapa anggota jemaat Tuhan. Di warta jemaat ada 46 orang yang boleh menikmati pertama usia dari Tuhan hari ini dan sepanjang minggu ini. Mari bersama kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji Engkau ya Bapa di surga, semua karena kasih, karena anugerah-Mu. Kami dimungkinkan bersama untuk terus memuji, memuliakan Engkau di tengah-tengah persekutuan kami pada sore malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk puji-pujian yang boleh kami persembahkan kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada sore hari ini. Mengingatkan kami ya Tuhan untuk bagaimana setiap kata-kata ucapan yang keluar dari mulut kami adalah sebuah ucapan kata-kata yang berhikmat, yang semuanya bersumber daripada-Mu ya Tuhan, yang semuanya sesuai dengan kehendak-Mu, yang juga kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami. Kami boleh nyatakan melalui perbuatan-perbuatan kami, bukan hanya lewat tutur kata kami, tetapi juga melalui sikap hidup yang kami boleh nyatakan. Sehingga sungguh-sungguh ya Tuhan bahwa apa yang kami ucapkan, apa yang kami katakan sesuai dengan apa yang kami lakukan, kami perbuat dalam kehidupan kami. Berkati kehidupan kami ya Tuhan, berkati kehidupan jemaat-Mu, baik yang ada di jemaat Rantepau, jemaat Tuhan di berbagai tempat. Secara khusus Tuhan yang boleh bersama-sama dengan kami dalam kami bersekutu, dalam kami memuji memuliakan nama-Mu dalam persekutuan sore hari ini. Tuhan berkati kami, Tuhan jaga kami, Tuhan lindungi kami. Biarlah kami terus boleh menikmati kasih dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami bersama. Ya Bapa di surga, melalui syafaat kami malam hari ini, bersama-sama kami datang menopang dalam doa. Ada beberapa orang tua kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit. Baik mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, yang ada di luar Toraja, di Toraja, mereka yang sedang menjalani perawatan di rumah, menjalani pemulihan di rumah. Tuhan, Engkau kasihani mereka, Engkau jamah, Engkau pulihkan mereka Tuhan. Berkati perawatan mereka,
Berkati obat-obatan, makanan, minuman yang mereka terima. Kami percaya bahwa semuanya hanya oleh berkat daripada-Mu akan memulihkan setiap sakit penyakit yang mereka alami saat ini. Berikan kekuatan iman pengharapan kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah bersama-sama dalam pengharapan kami. Engkau sungguh-sungguh ya Tuhan senantiasa boleh menyatakan kasih-Mu melalui kesembuhan bagi orang yang kami kasih dan juga mengasihi kami. Juga kami berdoa bagi mereka yang berduka. Tuhan hiburkan mereka, Tuhan kuatkan iman percaya dalam sebuah pengharapan bahwa sekalipun orang yang mereka kasih meninggalkan mereka, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dari tengah-tengah kehidupan yang sedang mereka jalani saat ini. Ya Bapa di surga, kami berdoa bersama dengan saudara kami, mereka yang juga saat ini sedang menjalani isolasi mandiri, mereka yang dirawat oleh karena terpapar virus corona. Tuhan berkati, Tuhan jamah mereka, berikan kekuatan bagi mereka Tuhan. Biar mereka dengan penuh semangat dalam menjalani masa isolasi mandiri yang mereka boleh jalani, bagi yang ada di rumah di berbagai tempat yang disiapkan bagi mereka. Biarlah semuanya Tuhan mereka boleh jalani dengan baik, dan pada akhirnya nanti mereka boleh kembali berkumpul bersama dengan keluarga, menjalankan segala aktivitas dengan baik setelah mereka boleh bebas dari virus corona ini. Kami terus berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa negara kami, Satgas Covid, berdoa untuk dokter para medis, berdoa untuk para petugas yang diberikan tanggung jawab, berkati segala upaya mereka Tuhan. Secara khusus upaya pemerintah dalam pengadaan vaksin bagi segenap masyarakat. Biarlah kiranya Tuhan upaya pemerintah ini akan bisa memutus rantai penyebaran virus corona yang ada, sehingga bersama kami boleh dijauhkan dari penyebaran virus yang ada ini. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan jaga mereka, Tuhan pelihara kehidupan mereka, Tuhan berikan kekuatan hikmat bagi mereka. Biarlah tetap menikmati kasih Tuhan dalam menjalani masa tua mereka. Kami berdoa bagi anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, dalam pendidikan mereka. Tuhan menjaga mereka, Tuhan memberikan hikmat akal budi bagi mereka dalam perjuangan di bangku pendidikan dalam situasi pandemi, sebuah situasi yang sulit bagi mereka untuk boleh belajar. Namun kami percaya bahwa selalu ada kemungkinan yang Tuhan boleh karuniakan bagi mereka, baik mereka yang boleh belajar secara tatap muka terbatas maupun mereka yang masih belajar secara online. Berkati semuanya Tuhan, biarlah segala perjuangan ini tidak akan sia-sia, boleh memberikan yang terbaik demi untuk masa depan bagi anak-anak kami. Berkati segala usaha pekerjaan jemaat Tuhan, berikan yang terbaik ya Tuhan. Kami tahu bahwa situasi yang sulit ini begitu banyak orang-orang yang sulit dalam pekerjaan, dalam usaha mereka. Mereka menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan karena pandemi ini. Kami percaya bahwa Engkau Allah kami yang tidak pernah meninggal kami dalam berbagai keterbatasan, dalam berbagai kesulitan yang kami alami. Bukakan jalan yang terbaik bagi kami semua Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh kami tetap menikmati berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan yang Tuhan karuniakan. Ya Bapa di surga, kami juga bersyukur kepada-Mu bersama dengan jemaat Tuhan. Ada 46 orang yang boleh menikmati pertambahan usia hari ini dan bahkan sepanjang minggu ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap umur yang boleh bertambah bagi kami. Semuanya adalah karena kasih, karena anugerah daripada-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa bersyukur atas apa yang Tuhan anugerahkan dalam perjalanan kehidupan kami bersama. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang Engkau boleh anugerahkan bagi kami. Di dalam kami boleh beribadah bersama. Kami juga telah menyatakan tanda syukur kami atas segala berkat yang Tuhan selalu boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Berkati apa yang boleh kami persembahkan hari ini ya Tuhan. Biarlah semuanya boleh kami pergunakan dengan baik, boleh dikelola dengan baik dalam menata pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan di jemaat Rantai Pawang ini. Berkati juga yang masih ada pada diri kami ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu boleh mempergunakan setiap berkat yang Tuhan selalu boleh anugerahkan dalam kehidupan kami bersama. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang boleh Tuhan pakai, Tuhan libatkan di dalam ibadah kami pada sore malam hari ini.
bersama dengan majelis gereja kelompok pelayanan 1, bersama dengan pemain musik, bersama dengan kantoria, operator LCD, bersama dengan tim multimedia Jemaat Lantepao, dan semua yang boleh Tuhan pakai dalam ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah apa yang boleh kami layankan pada sore hari ini semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan tuntun sertai kami, peliharakan kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kami tetap menikmati kasih Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup yang Engkau masih anugerahkan bagi kami. Ini doa kami, ini syukur kami kepadamu Tuhan. Ampuni kami, terima dengarkan kami yang datang kepadamu. Melalui anak-Mu Tuhan kami, Yesus Juru Selamat kami bersyukur, kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita yang benar. Biarlah pujian ini sungguh menjadi berkat dalam kehidupan kita, melakukan kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita dengar bersama-sama. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, pergilah, janganlah engkau mencemari hidupmu dengan perkataanmu sendiri, tetapi jadikanlah firman Tuhan sebagai pegangan hidupmu. Jadilah berkat bagi sesamamu melalui tutur kata yang engkau ucapkan. Karena itu arahkanlah hati dan hidupmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengakhiri ibadah kita di tempat ini, mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Perubahan besar di hidupku sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, jiwaku bersinar terang. Sejak Yesus
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada sore hari ini. Tuhan memberkati kita dan tetap menjaga kesehatan. Terus biarlah kiranya berkat Tuhan akan selalu memberkati kehidupan kita.